kita memuji Tuhan dengan nyanyian GB 18, baitnya yang pertama dan sesuai. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-27 yang menyatakan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Ceritanya itu berjudul Serigala dan Domba. Saya kurang tahu apa bahasa Inggrisnya. Yang jelas menyatakan dalam cerita itu bahwa ada tiga anak domba yang sedang dibuntuti oleh serigala. Mereka mencoba membangun pertahanan masing-masing dalam rangka supaya selamat dari serigala tersebut. Yang pertama, mencoba membangun benteng atau rumah itu dengan membangunnya di atas tumpukan jerami. Yang terjadi adalah ketika malam hari, serigala itu mencabik-cabik jerami itu dan habislah domba yang pertama. Lalu yang kedua, domba itu mencoba membangunnya di atas tumpukan-tumpukan kayu. Serigala tidak habis pikir. Dia mencoba meniupkan hawanya yang panas itu, lalu hancurlah rentetan dari kayu-kayu tersebut. Matilah domba yang kedua. Dan yang ketiga, membangun bentengnya sendiri dengan batu-batuan. Serigala mencoba untuk masuk. Dari atas tidak bisa, dari kiri kanan tidak bisa, bahkan dari bawah pun tidak bisa. Dan pada akhirnya domba yang ketiga selamat. Terkait dengan apa yang saya katakan atau coba ceritakan tadi Bapak Ibu, hal serupa juga menyambung dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Ketika firman Tuhan mengatakan dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, 2 macam dasar, yang memulai dengan kata setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu pada ayat yang ke-25 mengatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang mau disampaikan kepada kita lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terkait dengan hal yang sedang kita kerjakan pada saat ini, bahwa di dalam mencapai sebuah rumah tangga yang betul-betul teguh, kokoh dan kuat, landasannya adalah batu yang kuat. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam kepercayaan kita, batu yang kuat terletak pada Yesus Kristus itu sendiri. Kalau rumah tangga itu dimulai dengan keyakinan bahwa bersama-sama kita membangun sebagai mewujud nyatakan sebuah persatuan yang mengatasnamakan Tuhan, yang berdiri di atas landasan firman Tuhan, ya saya rasa pasti rumah tangga itu akan kekal. Dan itu bisa dibuktikan dengan opung kita, inang dan amang kita yang sampai hari ini tetap kuat berdiri di dalam rumah tangga. Saya laporkan kepada Bapak Ibu, saya tanyakan kemarin sama kedua orang mempelai.
saya tanya sama Bang Hedwig, sudah kenal betul sama calon istri? Sudah. Sudah menerima dengan sebetul-betulnya? Sudah. Lalu saya tanyakan lagi kepada Kak Ina, sudah betul-betul menerima Bang Hedwig dengan keyakinan? Sudah. Sudah tahu masa lalunya? Sudah. Artinya Bapak Ibu, ketika mereka bersepakat betul-betul sudah mengerti keadaan hidup masing-masing dan mencoba menyimpulkan persekutuan itu di dalam pernikahan kudus yang kita jalankan bersama pada saat ini, atau kita libatkan diri kita pada saat ini, kita percaya bahwa di dalamnya campur tangan Tuhan turun bekerja. Jadi untuk itu di dalam menghadapi rumah tangga, tetaplah berkeyakinan pada sang pemilik batu yang paling kuat di dalam hidup ini. Biasanya kalau pacaran Bapak Ibu yang manis-manis yang kelihatan, betul tidak? Iya kan? Betul tidak? Betul tidak? Iya. Jatuhlah kita ini kena batu. Aduh sayangku, yang sakit yang mana? Kalau perlu batunya yang dimarahi. Ini batu kenapa ada di sini? Nah, tapi setelah menikah, jatuhlah di batu. Di mana kau taruh matamu? Tidak bisa kau lagi itu batu. Nah keluar aslinya. Ini ketawa ya itu ya, Bapak ya. Pengalaman ya. Oh iya. Oh iya. Saya kalimat gitu ya. Nah biasanya seperti itu. Biasanya kalau pacaran lagi segala macam itu kata-kata yang berada di hidung kamu keluar. Engkau adalah pohon kurma. Ya, rambutmu bagaikan daun-daunnya gitu ya. Tanganmu bagaikan pohon kurmanya. Nah setelah menikah pohon Libanon. Ya. Karena pada dasarnya apa? Perjalanan kehidupan manusia hari ini bisa sama, siapa yang mau tahu besok berubah? Perjalanan kehidupan manusia hari ini cinta-cintanya, siapa tahu seiring berjalannya waktu, siapa yang mau tahu berubah? Tetapi ketika di dalam Yesus Kristus dari awal kita meletakkan itu sampai mau memisahkan, kiranya rasa cinta itu tetap ada, tidak berkurang melainkan bertambah banyak. Alangkah indahnya kalau besok-besok yang kita dengar, aduh, waktu kita pacaran ya badannya bagaikan Madonna, setelah menikah nggak apa-apa jadi Maradona, tapi tetap saya cinta. Nah, kan enak kalau kayak gitu. Tapi kalau dulu, aduh, dulu saya belum tahu saya gini, sekarang kayak peluk pohon. Jangan seperti itu ya. Janji ya. Ya bukan sama saya aja, sama semua loh. Ya, janji ya. Jadi kalau besok-besok badannya Kak Lina ini, ya karena kalau Tuhan dalam perkenanan Tuhan harapan kita ada anak yang dikaruniakan, lalu badannya mungkin tak sesingsat ini lagi, cintailah. Ya, begitu juga siapa yang mau tahu besok Bang Hedwig saking semangatnya bekerja sampai perutnya buncit, cintailah. Karena untuk menjadikan keluarga yang betul-betul satu di dalam Tuhan, kita harus bisa menerima apa adanya dalam keadaan apa saja. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, kalau orang bodoh itu ia mendirikan rumah di atas pasir, ketika hujan dan badai itu datang melanda rumah itu, maka timbullah kerusakan. Nah sama, kalau kita hanya menikmati apa yang indah di depan mata, tetapi kita tidak berusaha untuk menerima segala sesuatunya, maka akan dilanda kerusakan juga. Jadi untuk itu, mulai dari hari ini, Kak Hedwig dan Kak Lina akan memulai lembaran yang baru. Harapan kita semua ketika melangkahkan kaki dari gereja ini, lakukanlah yang terbaik. Saling melayani, saling mengasihi, saling memberi diri, dan di dalamnya mengutamakan cinta kasih Tuhan. Agar perkawinan itu berjalan dengan baik sampai Tuhan memisahkan atau mau memisahkan. Dan harapan kita semua juga yang hadir pada saat ini, ketika Bang Hedwig menikahi Kak Lina, berarti sudah ada dua keluarga yang menyatu. Artinya dua keluarga yang menyatu ini juga harus saling menerima antara satu dengan yang lainnya. Ya, syukurnya sama-sama orang Batak. Kalau saya sama Bapak itu sama-sama beda. Saya orang Ambon, Bapak orang Dayak. Saya kalau bicara suara besar. Nah, saya biasa bilang sama Bapak,
betapapun besar suaranya. Jadi saling menerima antara satu dengan yang lainnya, saling menerima kehidupan keluarga antara satu dengan lainnya, dan kita berharap pernikahan ini untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Dan saudari Alfiana Regulina Boru Hutagalung dalam perkawinan kudus untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen, sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walau demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengaku Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah
saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. 2. Hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. 3. Hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Hedvin Saputra Sijabat dan saudari Elviana Reholina Boru Tagaon yang dikasihi Kristus, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Ya, kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Jemaat, mari kita bersama-sama menyanyi dan dalam terang kasih karunia Yesus Kristus, maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Saya, Hedvin Saputra Sijabat, menyambut engkau, Elviana Reholina Boru Tagaon, sebagai istriku, berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau saat suka maupun duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya Elviana Reholina Boru Tagaon menyambut engkau Hedvin Saputra Sijabat sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada. Saudara Hedvin Saputra Sijabat dan saudari Elviana Reholina Boru Tagaon, cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua bahwa meniru kasih